das Ohr. Exposure to it. This ain't only but a few hundred. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa movie lovers, dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan alur cerita film Spartacus War of the Damned 2013 episode 7. Tentunya dengan rasa yang berbeda, dan juga dengan kemasan yang berbeda pula. Oke, tak usah berlama-lama lagi, supaya tidak menimbulkan pemborosan kata, dan inilah, sebuah pantun untuk Anda semua. Parman baco andi cekel hansip, mari mangan garokoan kurang sip. Lepaskan sepatu Anda, lepaskan pakaian Anda, dan lepaskan penutup kepala Anda, serta segala beban pikiran yang ada di otak Anda. Dan, intro. Di episode kali ini, diawali dengan diperlihatkannya para budak rombongan dari Spartacus, yang tengah kedinginan dan kelaparan. Mereka tergeletak di perbukitan tempat persembunyiannya, yang terlihat telah dipenuhi dengan salju musim dingin. Di sini, ada dua orang yang sepertinya akan pergi dari tempat itu, dengan menaiki bukit. Tapi belum sampai apa-apa, mereka berdua pun harus menerima lemparan tombak dari prajurit Romawi, hingga akhirnya mengenai kedua budak itu, yang lantas, Inna lillahi, wa inna ilaihi, rojiun. Setelah itu, terlihat Spartacus yang memerintahkan untuk menghitung, kurang lebih ada berapa orang anak buahnya yang telah tewas, hingga saat ini. Dan masih terlihat juga, Spartacus yang tengah berdebat dengan Crixus, karena perbedaan pendapat antara mereka, yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Dan di sela-sela perdebatan mereka, Nasir datang untuk melaporkan kepada Spartacus, jika pasukan dari Crassus, saat ini telah mendekati celah pegunungan. Dan lantas, Spartacus pun memerintahkan Nasir, untuk membawa mereka yang tidak bisa bertempur, untuk berada di tempat yang lebih aman. Dan mempersenjatai mereka yang bisa bertempur, untuk bergabung bersama Spartacus dan yang lain. Dan setelah mereka bersiap, untuk memberikan perlawanan terhadap para pasukan Romawi, tiba-tiba Spartacus justru menghentikan langkah mereka, yaitu dengan alasan, karena para pasukan Romawi tersebut tidak berniat untuk menyerang. Namun, mereka akan menunggu, hingga ada perintah langsung dari komandan mereka, yaitu Crassus. Time to advance. Now do they? I'm but familiar. White paws shoot. Setelah itu, diperlihatkan Crassus yang sedang menemui Tiberius sang anak. Rupanya, di sini Crassus meminta Tiberius untuk menjadi wakilnya dalam peperangan nanti, dengan memberikannya kembali seragam dan persenjataan lengkap yang akan ia kenakan nanti. Mendengar itu, dengan senang hati, Tiberius pun berkata, jika ia akan menjaga amanah dari sang ayah dengan baik, dan berjanji tidak akan pernah membuat sang ayah kecewa lagi, untuk yang kedua kalinya. As I see such spirit to Spartacus' end. Selanjutnya, terlihat Caesar yang tengah bercinta dengan kedua teman wanitanya itu. Dan di sisi lain, terlihat juga Gannicus yang hendak bercinta dengan Saksa. Dan lantaran di situ terlihat Sibyl yang melihat mereka berdua. Entah kenapa, akhirnya Gannicus pun mengurungkan niatnya itu. Lalu, diperlihatkan Brictius,
yang tengah menumpahkan minuman, yang hendak diminum oleh Castus. Di situ, Brictius pun terlihat menghajar Castus. Dan melihat itu, Nasir pun akhirnya menghentikan ulah dari Brictius tersebut. I mean to aid. It should be darkened by shadow of another's flatter. I attend to my blade, your brother's. Setelah itu, terlihat Spartacus yang tengah menemui Laeta, yang sedang terbaring di antara rekan-rekan lain, yang juga sama-sama masih terluka. Rupanya, di sini Spartacus terlihat memberikan sedikit makanan untuk Laeta, sembari menenangkannya, agar ia tidak terus-menerus menyesali sesuatu hal yang sudah terjadi. If I knew the pleasure of it. Selanjutnya, diperlihatkan Kore, yang tengah meracik dan mempersiapkan makanan di dapur. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Tiberius yang tengah menghampirinya. Tiberius mengatakan, jika dia tidak akan kembali ke Roma, karena mendapatkan tugas dari sang ayah, untuk misi menghabisi Spartacus dan para rombongannya. Dia juga mengatakan, jika Kore akan menemaninya di sini. Build upon your name. Charlemagne rooted third tribune. A duty. My father grants you title of the Lit. Setelah itu, terlihat Crassus yang sedang terburu-buru, untuk mempersiapkan diri, guna menyusul para pasukannya yang telah berada di perbukitan, yang hingga kini masih menunggu perintah, serta komando darinya. Dan di waktu yang bersamaan, Kore terlihat menghampirinya, guna menanyakan kebenaran, jika dia memerintahkan Kore, untuk menemani Tiberius di sini. Dan lalu, Crassus pun membenarkan, apa yang telah dikatakan Tiberius pada Kore. Dan belum sempat, Kore bercerita panjang lebar kepada Crassus. Terlihat salah satu pengawal yang melaporkan kepadanya, jika semua telah siap. Let us make show of presence upon it. King arena. Then he shall. Selanjutnya, diperlihatkan Spartacus dan yang lain, yang dimana mereka tengah mengatur strategi, untuk menghadapi para pasukan Romawi itu. Dan karena jumlah mereka terlalu banyak, maka Spartacus pun memutuskan, untuk melakukan penyerangan secara diam-diam, saat malam tiba. When grows rest sure, if Crassus A sea of death is. and when Crassus falls from this world. Dan di saat hari sudah mulai gelap, Spartacus dan yang lain pun segera melangsungkan aksinya itu. Di sini, mereka juga melihat Donar yang telah mati, dengan tubuh yang disalib. Inna lillahi, wa inna ilaihi, rojiun. Flesh. Dan akhirnya, pertempuran pun tak dapat terhindarkan lagi. Karena di sini terlihat Nivia yang tengah terluka, Spartacus pun langsung menolong dan menggendongnya, untuk pergi dari tempat itu. Akan tetapi, Crixus yang masih tidak terima, karena kekasihnya telah terluka, dia pun lantas kembali menyerang, dan menghabisi para prajurit Romawi, yang terlihat masih tersisa. Mendengar hal itu, Crassus pun terlihat marah, dan langsung memerintahkan kepada salah satu pengawalnya, untuk memanggil Tiberius dan Caesar, guna menemuinya. Rupanya, di sini Crassus memerintahkan Caesar dan Tiberius, untuk segera menuju ke perbukitan, guna bersiap menyerang Spartacus dan para rombongannya. Di sini, Crassus juga mengatakan, jika komando perang, telah dipercayakan kepada Tiberius sang anak. Dan mendengar hal itu, Caesar pun seakan terlihat tidak terima, dengan keputusan Crassus. Namun, karena dia menyadari akan posisinya, akhirnya dengan berat hati, Caesar pun terpaksa menerima keputusan dari Crassus tersebut. As I shall take Spartacus' life, glorious, and equal as promised. Blood. Lalu dengan sedikit mengejek, Tiberius pun pergi dari situ, sembari memerintahkan Caesar, untuk segera menyiapkan seluruh pasukannya,
has tumbled to the... Caesar pun terlihat mengamuk dengan membanting semua barang yang ada di situ. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Kore, yang akhirnya dia pun membicarakan sesuatu kepada Caesar. Kore berkata bahwa dia ingin mengutarakan sesuatu padanya. Dan lantas, Caesar pun membawa Kore pergi dari tempat itu, supaya pertemuan mereka berdua tidak diketahui oleh siapapun. I've witnessed foul mood. Rupanya, di sini Kore mengatakan pada Caesar, jika dia juga sangat membenci Tiberius. Hingga akhirnya, mereka berdua pun lantas berencana untuk melakukan sesuatu yang buruk terhadap Tiberius. The title. Watson schemes. If victory over Sparta. Di sisi lain, diperlihatkan Sibyl yang tengah berdoa bersama beberapa budak yang lain di tengah dinginnya salju di perbukitan itu. Diperlihatkan juga Crixus yang berada di dalam tenda sembari merawat Nivia yang sedang terluka. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Spartacus yang menghampiri mereka berdua. Di sini, Nivia terlihat mengucapkan terima kasih kepada Spartacus karena dia telah menolongnya saat itu. Akan tetapi, Crixus yang rupanya masih membenci Spartacus, ia pun akhirnya keluar dari tenda, dan lantas Spartacus pun menyusulnya keluar. Lalu, di sini mereka terlihat berdebat sengit, dan akhirnya, Crixus yang tak kuasa menahan emosinya itu, ia pun lantas memukul wajah Spartacus dengan gelas yang telah dipegangnya. Leave it to lead. Bested by more devious mind. Armor and discipline. Death. No, they pray. I will gather those who are like. Dan lantas, Spartacus pun balik menyerang Crixus, hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka berdua, yang disaksikan oleh para budak yang lain. Dan perkelahian mereka berdua pun baru dapat dihentikan, setelah kedatangan Agron dan Gannicus, yang akhirnya melerai mereka berdua. Setelah itu, terlihat Crassus dan Caesar, yang tengah bersiap untuk menuju ke perbukitan, yang kini telah dihuni oleh Spartacus dan para rombongannya. Tak lama kemudian, di situ terlihat Kore, yang telah mengenakan baju tebal sembari mengatakan, jika ia ingin ikut serta dalam peperangan itu. Lantas, Crassus pun memerintahkan Caesar dan yang lain, untuk keluar meninggalkan mereka berdua. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Tiberius yang sedang menghampiri Caesar, sembari ia terlihat sangat marah kepadanya, karena dia tidak berada di penjagaan gerbang pintu utara, sesuai dengan perintah Tiberius kepadanya. Dan Caesar pun mengatakan, jika ada hal lebih penting yang harus ia lakukan, yaitu mengantarkan Kore untuk menghadap Crassus. Mendengar hal itu, Tiberius pun semakin marah, dan lalu mengancam Caesar, jika ia akan melaporkan hal ini kepada Crassus sang ayah. Lalu, diperlihatkan Crassus yang tengah berbincang-bincang dengan Kore. Dan tak lama berselang, mereka berdua pun larut dalam kemesraan, yang akhirnya, mereka pun bermantap-mantap ria. You mistake it a gift. You often have. I know. Sini. Here. It's desire. Setelah itu, diperlihatkan Agron dan Nasir sedang menghampiri Castus, yang dimana dia berada bersama para budak yang lain, dengan posisi tangan yang masih terikat. Rupanya, di sini Agron akan membuka ikatan yang berada di tangan Castus. Castus pun sempat merasa kaget, karena dia tidak mengira, jika Agron yang sangat membencinya itu, ternyata justru dialah, yang akhirnya melepaskan ikatan yang berada di tangannya, hingga Castus pun lantas berterima kasih kepada Agron. Akan tetapi, di sini Agron mengatakan, jika ia melakukan itu, bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan atas permintaan dari Nasir. Diperlihatkan juga Spartacus, yang sedang bersama Laeta. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Saksa yang menghampirinya, sembari menanyakan tentang keberadaan Gannicus. Spartacus pun menjawab, jika dia juga tidak mengetahui akan keberadaan Gannicus.
Lalu, terlihat Spartacus yang mencoba untuk mencari keberadaan sahabatnya itu di tengah dinginnya salju dan badai. Akan tetapi, Spartacus pun tak jua menemukannya. Blanket and see yourself warmed. Rupanya, di sini terlihat Gannicus yang sedang menggendong Sibyl di tengah badai salju itu, dan lantas membawanya masuk ke dalam goa kecil untuk berlindung. Space. Dan karena telah terbawa oleh suasana, serta hubungan dekat yang telah terjalin, mereka berdua pun terlihat larut dalam birahi, yang lantas mereka berdua pun bermantap-mantap ria. Setelah itu, terlihat Spartacus yang telah mengetahui akan berapa banyak para budak pengikutnya yang hingga saat ini telah tewas karena badai salju itu. Spartacus. Tak lama kemudian, terlihat Gannicus dan Sibyl, yang dimana mereka berdua juga telah berada di situ. Trench and wall. Make for those yet living. Selanjutnya, terlihat Spartacus yang sedang menghampiri Crixus. Akan tetapi, kali ini mereka berdua terlihat bicara dengan baik-baik, sembari menyusun strategi untuk menghadapi Crassus dan para pasukannya. It's deception. Placing seas from presence. Or what does not. Penyerangan pun lantas dimulai di malam itu. Rupanya, di sini Crixus baru percaya kepada Spartacus setelah melihat pasukan Romawi yang hanya berjumlah ratusan. Dan ini merupakan salah satu strategi perang dari Crassus. Dan mendengar laporan itu dari salah satu pengawalnya, Crassus yang saat itu dalam kondisi tertidur, ia pun lantas memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera menyusun formasi guna membuat pertahanan dari serangan Spartacus dan para rombongannya. Lalu, di sini terlihat Kore, yang ternyata saat ini dia berada di antara para budak rombongan dari Spartacus. Akan tetapi, di sini terlihat Spartacus yang tidak mengenalinya. Setelah itu, terlihat Crassus, Tiberius, dan Caesar, yang dimana mereka telah keluar dari camp, bersama beberapa pasukannya. Dan tak disangka-sangka, ternyata dari arah atas, mereka diserang oleh Spartacus dan rekan-rekan yang lain, dengan menggunakan busur panah dan lemparan tombak, yang lantas membuat Crassus dan para pasukannya harus bergerak mundur dari tempat itu. He feels trenched with it. Traveled far a distance. Dan akhirnya, Spartacus pun menyerukan kemenangan sembari berkata, jika dia akan menantikan peperangan selanjutnya. Find his ending opportunity to place distance. Marcus Crassus. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ikuti terus Doa Movie. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta hidupkan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan dengan alur cerita film berikutnya. Dan jika teman-teman ada saran dan kritik, atau referensi untuk alur cerita film yang lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jika ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, saya pasti akan menumpang mandi lagi. Salam sehat selalu, salam lanang, salam sejati, Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.